Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang masuk ke saya mengenai bagaimana sih Kak cara untuk mengecek apakah universitas yang kita tuju, prodi yang kita tuju memberikan beasiswa KIP kuliah. Nah, banyak sekali pertanyaan seperti itu yang masuk ke saya karena sudah menjelang pembukaan pendaftaran seleksi mandiri PTS dan sudah dibuka untuk pendaftaran mandiri PTN untuk sekarang ini ya, sampai hari ini. Nah, ini tentu menjadi sebuah problem yang harus saya jawab, apalagi kan ini sudah sangat mendekati waktunya. Kalau saya menjelaskan lewat grup akan sangat panjang ya, sehingga saya buatkan satu video ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman tersebut. Cara yang pertama yaitu teman-teman silahkan membuka website kipkuliah.kemendikbud.go.id untuk pelamar KIP kuliah yang berada di bawah naungan Kemendikbud. Silahkan teman-teman scroll di bagian bawah. Di situ sudah disediakan satu menu untuk mencari perguruan tinggi atau prodi penerima KIP kuliah. Nah, cara menggunakannya silahkan teman-teman cek kampus yang teman-teman tuju apakah memberikan beasiswa KIP kuliah. Nah, jika tidak tersedia di menu awal, bisa teman-teman ketikkan di sini nama universitasnya. Misalnya, teman-teman ingin mendaftar di Universitas Gadjah Mada. Nah, silakan teman-teman tuliskan Universitas Gadjah Mada. Nah, dalam penulisan nama universitas, jangan teman-teman singkat karena mesin pencarinya tidak akan menemukan nama universitas tersebut karena yang dicari itu yang lengkap. Nah, ini setelah teman-teman klik atau ketikkan nama Universitas Gadjah Mada akan muncul perguruan tingginya, kemudian prodi yang diberikan KIP kuliah, jenjangnya, serta akreditasi. Nah, teman-teman bisa melihat secara keseluruhan, teman-teman tampilkan lebih banyak, 100. Nah, ini adalah list-list prodi, kemudian list jenjang, dan list akreditasi yang bisa teman-teman daftarkan untuk Universitas Gadjah Mada. Silahkan teman-teman lihat prodi teman-teman apakah termasuk sebagai penerima KIP kuliah. Jika tidak, tentu teman-teman harus mengganti prodinya. Jangan sampai teman-teman sudah mendaftar dan setelah masuk ternyata tidak ada KIP kuliah. Atau teman-teman mau mendaftar di universitas swasta, misalnya di UII, Universitas Islam Indonesia. Nah, ini untuk UII ternyata ada juga prodinya, kemudian jenjang, serta akreditasinya. Nah, ternyata setelah teman-teman lihat di menu tampilan ini ada keterbatasan. Di sini tertulis UI itu hanya 2 prodi, padahal saya punya teman di UI itu banyak prodi yang terdaftar di UII, sehingga teman-teman bisa menjadikan website ini sebagai acuan, namun jangan jadi patokan teman-teman. Jika teman-teman tidak menemukan informasi yang teman-teman ingin cari di sini, silahkan teman-teman menggunakan cara kedua. Nanti akan saya sampaikan apa itu cara keduanya. Nah, teman-teman kan sudah melihat ternyata di list ini itu ada akreditasinya. Mengapa harus ada akreditasinya? Jadi teman-teman harus memastikan bahwasannya universitas yang teman-teman tuju atau PT yang teman-teman tuju tersebut prodinya sudah terakreditasi teman-teman, minimal C. Karena jika prodi tersebut masih baru atau belum terakreditasi, maka tidak akan diberikan KIP kuliah, jadi tidak akan di cover oleh KIP kuliah untuk teman-teman pelamar KIP kuliah di prodi tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata melalui website ini belum bisa dijadikan sebagai patokan utama ya, karena masih ada keterbatasan. Nah, cara yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman silahkan mencari informasi ke universitas atau PT tujuan teman-teman masing-masing. Nah, untuk mencari informasi ke PT tujuan teman-teman,
itu bisa dengan berbagai macam cara. Teman-teman bisa mencari informasi ke websitenya, teman-teman bisa mencari informasi ke akun media sosialnya, atau teman-teman menghubungi kontak person di PT tujuan teman-teman tersebut. Biasanya kan mereka menyediakan kontak-kontak yang bisa teman-teman hubungi. Nah, biasanya yang paling banyak dilakukan yaitu teman-teman bisa mencari ke website. Biasanya di website itu sudah sangat lengkap. Misalnya saya ingin mencari mengenai tujuan kampus seperti yang saya jelaskan sebelumnya misalnya di UII ya. Saya langsung aja tuliskan secara spesifik KIP kuliah UI. Kan kalau kita langsung ke websitenya itu kan sangat lengkap. Nah, ini di bagian atas teman-teman langsung akan diarahkan ke website mengenai KIP kuliah. Daripada teman-teman harus bingung mencari informasi di website utama ya. Biasanya itu informasinya kan di bagian-bagian tertentu. Nah, kalau teman-teman spesifik seperti ini, langsung pada informasinya teman-teman. Setelah teman-teman klik tadi, ternyata di sini sudah sangat lengkap. Jadwal seleksi, kemudian persyaratan dan mekanisme seleksi, kemudian ketentuan khusus, kemudian tahapan pelaksanaan. Nah, semua informasi-informasi ini saya sarankan untuk teman-teman, silahkan teman-teman download, teman-teman simpan filenya, teman-teman baca kembali, agar semua syarat, semua mekanisme seleksi bisa teman-teman penuhi. Kemudian juga jadwalnya, jangan sampai teman-teman terlambat. Karena kan setiap universitas itu jadwalnya beda-beda. Nah, itu kalau melalui website kampusnya ya teman-teman. Nah, sekarang ada yang tren terbaru dari universitas itu kan melalui media sosial. Jadi kampus-kampus sudah mulai merambah ke Twitter, kemudian TikTok, YouTube, serta IG. Nah, yang paling sering digunakan menyampaikan informasi itu biasanya IG. Nah, teman-teman juga bisa mencari melalui IG. Nah, misalnya saya ingin mencari salah satu universitas swasta di Jogja, misalnya di Instiper Yogyakarta ya. Langsung saya buka ke bagian PMB-nya saja, karena di situ pasti informasi mengenai penerimaan mahasiswa barunya sangat lengkap. Nah, ini teman-teman bisa lihat di IG-nya, teman-teman cari, scroll, pasti akan ketemu tuh informasinya. Jika tidak ada, teman-teman bisa langsung ke akun yang kampusnya misalnya, kalau nggak ada di sini. Nah, kita cari. Ternyata ini ada teman-teman nih. Jadi di Instiper Jogja itu ada KIP kuliah. Nah, dari informasi yang disampaikan oleh akun media sosial ini, tentu ini salah satu informasi yang valid ya teman-teman, karena bersumber langsung dari kampusnya. Ternyata di Instiper Jogja ada KIP kuliahnya. Nah, berarti teman-teman bisa mendaftar di situ. Itu teman-teman untuk cara yang kedua. Namun cara yang kedua juga ini masih kurang efektif teman-teman, masih ada kekurangan. Contohnya mengenai kuota. Biasanya kalau kampus kan marketing itu mereka tidak akan menyampaikan terlebih dahulu kuotanya, karena setahu saya untuk kampus-kampus swasta itu kuotanya terbatas. Biasanya juga untuk program beasiswa ini mereka gunakan sebagai marketing. Bisa saja mereka tidak menyampaikan agar pendaftar ke kampus tersebut banyak, dan nanti yang diberikan beasiswanya hanya segitu ya, sisanya mau nggak mau harus membayar secara mandiri. Ada satu cara lagi yang bisa teman-teman gunakan yang sangat efektif menurut saya, yang sangat valid, yang bisa teman-teman gunakan, yaitu teman-teman silahkan bertanya ke mahasiswa atau alumni penerima KIP kuliah di kampus tujuan teman-teman masing-masing. Nah, ini sangat valid teman-teman, karena mereka sudah mengalami, mereka sudah merasakan, mereka sudah mengikuti seleksinya, mereka sudah mengetahui sistem pembelajaran di kampusnya. Jadi informasi yang teman-teman dapatkan itu bisa lebih valid jika dibandingkan cara pertama dan cara kedua. Teman-teman silahkan menghubungi, misalnya teman-teman punya kenalan di kampus tersebut, atau teman-teman cari akun media sosialnya, teman-teman DM, teman-teman hubungi, teman-teman tanyakan selengkap-lengkapnya mengenai informasi KIP kuliah di kampus tersebut. Silahkan teman-teman tanyakan bagaimana cara pendaftarannya, mekanismenya, syarat-syaratnya, kemudian
seleksi yang dilaksanakan seperti apa. Nah, teman-teman juga bisa menanyakan hal-hal yang sangat substansi yang selama ini menghambat, sangat merugikan teman-teman pendaftar yang berkaitan dengan marketing kampus. Tanyakan mengenai pengelolaannya teman-teman. Jadi bagaimana pengelolaan di kampus tersebut, apakah pengelolaan KIP kuliah di kampus tersebut baik, kemudian apakah ada pemotongan-pemotongan. Biasanya kan banyak sekali informasi yang beredar tuh mengenai mahasiswa KIP kuliah yang masih ada pemotongan, padahal hal itu tentu sangat tidak boleh ya, atau bahkan ada yang sampai buku rekening tabungannya dipegang pihak kampus, padahal itu nggak boleh. Itu sudah hak mahasiswanya, itu adalah hak yang harus diberikan sepenuhnya oleh mahasiswa tersebut. Nah, teman-teman bisa tanyakan ke mahasiswa atau alumni ini. Mereka kan sudah merasakan, mereka sudah tahu hal-hal tentang KIP kuliah di kampus tersebut. Nah, itu tadi teman-teman 3 cara yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari tahu apakah kampus teman-teman tersebut menerima KIP kuliah atau tidak. Yang menjadi catatan dari saya teman-teman, yang pertama, tidak semua kampus itu bekerja sama dengan KIP kuliah Kemendikbud teman-teman. Jadi ada kampus-kampus misalnya yang UKT-nya mahal, yang biayanya tidak tercover oleh KIP kuliah. Nah, itu biasanya mereka membatasi prodi yang akan dibiayai, kemudian membatasi jumlah mahasiswa yang diterima, karena kan mereka harus nombok gitu, harus menutupi kekurangan dari pembayaran UKT. Nah, oleh karena itu kampus tersebut harus nombok sehingga mereka membatasi betul jumlah mahasiswa yang diterima. Misalnya mereka hanya menerima 5 dalam 1 tahun, 10. Nah, kan itu akan sangat mempengaruhi juga calon pelamarnya. Jadi jika pelamarnya banyak kan otomatis kemungkinan diterima teman-teman juga sangat tipis. Mungkin kesempatan itu bisa teman-teman gunakan untuk mendaftar di kampus lain yang kuotanya lebih banyak dan peluang diterima teman-teman itu juga lebih besar. Nah, kemudian yang kedua yaitu jadwal pendaftaran setiap kampus itu berbeda-beda teman-teman. Jadi dalam pendaftaran KIP kuliah itu tanggal-tanggal pendaftaran utamanya yang swasta itu berbeda-beda teman-teman. Tapi untuk KIP kuliahnya hanya 1 tanggal pemilihan seleksinya ya, di tanggal 8 ini sampai di Oktober. Nah, namun untuk kampus biasanya mereka sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu, atau ada universitas yang baru akan buka bersamaan dengan jadwal KIP kuliah Kemendikbud. Nah, itu teman-teman harus mencari informasi yang jelas, jangan sampai teman-teman terlambat atau teman-teman mengumpulkan berkas tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga yang menjadi catatan yaitu sistem pendaftaran setiap kampus itu berbeda-beda teman-teman. Jadi teman-teman harus betul memastikan semua syarat, semua dokumen, semua mekanisme yang teman-teman ikuti itu sesuai dengan mekanisme di kampus tersebut. Jangan teman-teman berpatokan dengan mekanisme pendaftaran di kampus lain, karena itu tidak akan membantu teman-teman dalam pendaftaran, karena setiap kampus itu berbeda-beda teman-teman. Kemudian yang keempat, informasi yang paling penting yang menjadi catatan yaitu kuota teman-teman. Sekali lagi kuota ini menjadi catatan tersendiri ya untuk bagaimana menghitung peluang kelulusan teman-teman. Jika kuota di kampus tersebut sedikit, pendaftarnya banyak, kan menjadi kerugian untuk teman-teman. Padahal teman-teman bisa mendaftar di kampus lain yang lebih banyak. Sehingga saran dari saya, teman-teman cari informasi mengenai kuota dari ketiga cara tadi. Yang paling utama itu yang mengenai ke mahasiswa atau alumni, itu pasti mereka sudah tahu setiap tahun berapa kuotanya. Dan yang kelima yang menjadi catatan yaitu teman-teman tanyakan mengenai biaya teman-teman, karena sekali lagi setiap kampus juga beda-beda. Ada kampus yang harus membayar biaya pendaftaran terlebih dahulu, atau ada kampus yang harus membayar sampai SPP atau UKT atau sampai sumbangan pembangunan. Jadi pengalaman dari teman saya dulu, dia sudah membayar sebesar 22 juta kalau tidak salah, itu sudah dengan SPP, biaya pendaftaran sampai UKT, sampai sumbangan pembangunan. Nah,
Ketika lolos barulah uangnya dikembalikan oleh pihak kampus karena semua biaya pendaftaran, kemudian UKT itu sudah di-cover oleh KIP kuliah. Nah, tentu teman-teman harus menyiapkan kan dananya, harus siap dengan semua kemungkinan itu. Jadi, teman-teman cari informasi selengkap-lengkapnya mengenai biaya ini karena kan biaya sangat berkaitan juga dengan kemungkinan teman-teman untuk mendaftar. Jangan sampai teman-teman sebenarnya berpeluang menerima KIP kuliah nanti, tapi ternyata di pendaftaran teman-teman tidak mampu membayar biaya pendaftaran. Nah, harusnya teman-teman bisa mendaftar di kampus lain yang tidak harus membayar biaya pendaftaran. Nah, itu catatan dari saya mengenai cara mengecek apakah kampus teman-teman, prodi teman-teman menerima KIP kuliah. Mungkin sekian video dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat untuk teman-teman yang akan mendaftar di jalur mandiri ini. Selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan KIP kuliah di jalur SNPTN atau SBMPTN atau di jalur-jalur yang lain. Teman-teman adalah orang yang istimewa, teman-teman adalah orang-orang terpilih. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang ingin seperti teman-teman. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan ke teman-teman. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu teman-teman.